Kepulauan Riau adalah provinsi yang mempunyai luas wilayah sebesar 251.810 km persegi, yang terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, di antaranya yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, Provinsi Kepulauan Riau terus berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, serta berusaha dalam memajukan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Salah satu yang menjadi faktor penting dalam sebuah pembangunan adalah sumber daya manusia yang sehat, produktif, serta berkualitas. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, maka dibutuhkan adanya kebijakan dalam pembangunan kesehatan demi terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi sebagai investasi bagi pembangunan agar terus produktif secara sosial dan ekonomi. Untuk itu, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau melakukan sebuah gebrakan dan inovasi dengan melaksanakan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang melibatkan seluruh sektor masyarakat agar dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan kesehatan. Dengan mengadakan kegiatan orientasi kader melalui Rumpi Sehat dalam mendukung program Gerakan Masyarakat tahun 2021 yang berlangsung di Kings Hotel Nagoya Batam, yang dihadiri oleh peserta sebanyak 300 orang kader dan dibagi ke dalam 2 gelombang, yakni gelombang pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 2021 yang dihadiri sebanyak 150 orang kader. Sedangkan untuk gelombang kedua dilaksanakan esok harinya, yakni tanggal 10 April 2021 dan juga dihadiri sebanyak 50 orang kader dari wilayah UPT Puskesmas Lubuk Baja, Kota Batam. Dalam pelaksanaan acara kegiatan pada gelombang pertama kegiatan Rumpi Sehat ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yakni Bapak Muhammad Bisri SKM MKes, yang juga dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kota Batam, Ibu Yuli Zahara SKM, dan Kasih Promkes Ibu Mardianti SEMAP. Selain itu, narasumber yang hadir sebagai pemateri pada kegiatan ini antara lain dari Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri, Bapak Sirajuddin Nur, Kabid Kesehatan Masyarakat, Bapak Susilo Budi Hartanto SSI APT, dan juga dari Widya Suara Ahli Utama, Bapak Dr. Haji Cecep Yudiana MKes. Acara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Heti dari Kader Posyandu Anggrek 2. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara dilanjutkan dengan penyampaian laporan kegiatan panitia yang disampaikan oleh Kasih Promkes, yaitu Ibu Mardianti SEMAP. Izinkan kami menyampaikan beberapa laporan pada kegiatan ini. Kegiatan ini adalah orientasi kader melalui Rumpi Sehat, mendukung program Germas pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 angkatan pertama yang diselenggarakan di King Hotel Nagoya Batam, Jalan Yosudarso nomor 1 Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam. Nah, jadi ibu-ibu kita akan ada 2 angkatan ya. Jadi karena kita sekarang di dalam masa pandemi Covid, jadi karena pesertanya itu 300, jadi kita harus membagi menjadi 2 angkatan. Jadi hari ini dan sama besok. Sehingga yang hadir pada hari ini sebanyak 150 orang dan yang besok juga akan hadir sebanyak 150 orang ya. Tujuan daripada kegiatan ini secara umum adalah untuk meningkatkan kompetensi kader Posyandu dalam penyelenggaraan Posyandu di Kota Batam. Secara khusus, tujuannya adalah diperolehnya peningkatan dan keterampilan kader dalam pemberdayaan masyarakat untuk mendukung Germas. Ya, diperoleh peningkatan keterampilan kader Posyandu dalam melakukan pendampingan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan yang mereka hadapi. Ketiga, diperoleh peningkatan kemampuan kader untuk berperan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Batam, serta diperolehnya peningkatan jumlah Posyandu aktif di Kota Batam. Kegiatan pada sore hari ini akan ada beberapa paparan dari narasumber, nanti dari Dinas Kesehatan serta dari Widya Suara Ahli Utama Provinsi Kepulauan Riau. Materi yang akan kami sampaikan terkait peran dan fungsi dan tanggung jawab kader dalam pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, konsep Germas dan peran lintas sektor dalam Germas. 3. Tangkal COVID-19 dengan membudayakan Germas serta komunikasi efektif untuk merubah perilaku masyarakat dalam membudayakan Germas. Bapak Ibu yang kami hormati, jumlah peserta sudah kami sampaikan terdiri dari 300, terbagi dalam 2 gelombang ya, 150 pada hari ini dan 150 pada esok hari. Pembiayaan, biaya dibebankan pada DIPA APBD Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2021. Bapak Kepala Dinas dan hadirin yang kami muliakan, kami mohon maaf juga kepada para peserta jika di dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Kami berharap dengan kegiatan orientasi kader melalui Rumpi Sehat mendukung program Germas pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, penggalangan kemitraan, peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dapat memperkuat peran dan fungsi kader Posyandu Kota Batam dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat khususnya di masa pandemi ini. Akhirnya kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, kami mohon kesediaannya untuk membuka secara resmi acara ini. Selain itu, kegiatan langsung dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, yakni Bapak Muhammad Bisri SKM Mkes, yang juga menyampaikan kata sambutannya. Ibu ya, mengenai Germas, memang judulnya itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ya. Kira-kira kalau setiap ibu-ibu di dalam suatu keluarga paham bagaimana ngurus anaknya, ngurus kesehatannya, ngurus suaminya, jadi tahu mana nih ada gejala sakit atau kurang sehat, mestinya dalam keluarga itu tidak akan gampang sakit, akan terdeteksi dari awal. Misalnya tidur, biasanya jam 10 malam udah tidur, ini sampai jam 1, jam 2 nggak bisa tidur, berarti ada masalah. Bisa jadi kolesterolnya lagi naik, ya kan? Ada asam urat sehingga nyeri semua kakinya, kan? Nah kalau orang yang nggak ngerti kesehatan kadang paling ke warung obat beli obat pereda nyeri. Nah tahu-tahu nanti karena obat pereda nyeri itu risikonya kan ke ginjal, tahu-tahu nanti gagal ginjalnya rusak. Nah makanya peran ibu kader ini sangat luar biasa untuk mendidik dirinya sendiri. Nah kan harus jadi contoh ibu ya. Para kader ini kan harus jadi contoh, badannya selalu sehat, ya kan?
tensinya terkontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Orientasi kader melalui Rumpi Sehat mendukung program Germas tahun 2021 gelombang pertama Provinsi Kepulauan Riau. Dengan ini Kota Batam. Dengan ini secara resmi kami buka. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi bagi para kader Posyandu yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam, serta meningkatkan keterampilan Posyandu dalam pendampingan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan masalah kesehatan yang mereka hadapi. Para kader ini juga dibekali dengan berbagai macam materi yang diberikan oleh narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya mengenai seputar tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab sebagai kader dalam pemberdayaan masyarakat. Selain pemerintah dan tenaga medis, keberadaan kader Posyandu ini amatlah penting dalam mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan khususnya di masa pandemi. Kader menjadi contoh utama di lingkungan masyarakat sekitarnya yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memudayakan gerakan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencetak kader-kader yang memiliki motivasi tinggi serta ikhlas dalam pekerjaan yang dilakukannya dalam mendorong partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Sirajuddin Nur sebagai narasumber dari Komisi 4 DPRD Kepulauan Riau menyampaikan arahannya mengenai fungsi dan tanggung jawab kader dalam pemberdayaan masyarakat. Sinet, izin ya Bu Dia. Tadi saya 20 menit duduk. Dari masuk, duduk, saya perhatikan ibu-ibu sekalian. Saya dengarkan tadi Bu Dian sambutan, Pak Kadis sambutan, saya mencatat. Tahu apa yang saya catat? Di lorong kanan ini berapa orang yang mengantuk? Di lorong ini berapa orang yang melamun? Ada loh catatannya di sini. Godaan paling berat kita untuk melawan kantuk. Maka supaya kita tidak ngantuk, supaya kita hari ini bersenang-senang, kita sehat, saya mohon kesediaannya untuk semua berdiri. Boleh dari belakang. Yang tidak berdiri nanti tidak dapat ikut hadiah. Semua berdiri ya. Boleh agak dijarak supaya nanti tidak terkena temannya. Ini sedikit ada gerakan, sedikit nggak banyak. Tapi jangan joget ya, jangan joget. Saya senang hidup. Kita ulang. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, sekarang ibu-ibu coba. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Pelaksanaan program Germas sangat relevan terutama di masa pandemi, di mana pola hidup bersih dan sehat akan menjadi kunci utama dalam menekan penyebaran virus COVID-19. Peran dari seluruh lintas sektor sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan keberhasilan implementasi Germas ini. Untuk itu, sangat diperlukan untuk menggali potensi kader masyarakat agar mampu bertindak dan berperan aktif dalam mencegah penularan virus COVID-19.
Materi mengenai konsep Germas dan peran lintas sektor dalam Germas ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, yakni Bapak Susilo Budi Hartanto SSI sebagai narasumber. Benar ya? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah, sehat ada 5. Sehat secara fisik, ya, tentu tidak ada kecacatan segala macam. Kita dapat bekerja dengan baik, ya, tidak menghalangi aktivitas kita. Itu sehat fisik. Sehat mental, mampu memahami diri sendiri dan lingkungan. Itu sehat mental. Kadang fisiknya sehat, mentalnya nggak sehat. Kalau istilah kami namanya ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan. Nah, sehat spiritual, memahami diri sendiri, mempercayai adanya Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat sosial, tentunya orang yang bisa berinteraksi. Ada nggak yang nggak bisa berinteraksi dengan orang lain? Ada? Di sini bisa berinteraksi semuanya? Bisa? Saya tanya sama teman di sebelahnya. Tahu? Ada yang di sini nggak tahu nama teman di sebelahnya? Kalau saya cek, ada yang nggak tahu? Tahu? Wah, kalau tahu, ibu ini ragu dia nggak jawab. Kader merupakan tenaga sukarela yang dibina oleh suatu lembaga kepengurusan dalam sebuah organisasi, baik sipil maupun militer, yang berfungsi sebagai pemihak atau pembantu tugas dan fungsi pokok dari sebuah organisasi. Yang dalam hal ini, kader berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta membudayakan Germas di wilayahnya, termasuk dalam program Germas terkait dengan pencegahan penularan COVID-19 di masa pandemi ini. Materi mengenai pencegahan COVID-19 dengan memberdayakan Germas ini disampaikan oleh Widyaswara Ahli Utama, sekaligus juru bicara gugus tugas penanggulangan COVID-19, yaitu Dr. Haji Cecep Yudiana MKes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mencegah COVID-19? Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan, virus ini dimulai dari negeri Cina, Wuhan, ingat ya? Yang melebar ke negara-negara tetangga, bahkan ke seluruh dunia. Makanya itulah disebut dengan pandemi. Bapelkes sebagai tempat karantina juga sudah diberdayakan. Rumah susun di Batam untuk tempat karantina sudah full juga. Yang belum digunakan asrama haji di Batam. Inilah. Tetapi kalau kita tidak menjadi, ya, kita tidak mau mengajak tetangga kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang di pasar tidak menggunakan masker dibiarkan, di atas kapal tidak menggunakan masker dibiarkan, maka tidak mustahil kasus COVID-19 ini akan terus melanda Kepri, dan kita khawatirkan adalah kematian akan semakin meningkat, ya. Betapa pentingnya kita, ya, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga jarak itu, ini saya menggunakan masker ini pasti ada lubang-lubang juga. Kalau saya tidak ketat maskernya, ini percikannya akan jatuh kemana-mana.
Pada kasus pertama, bulan Maret 2020 kita masih ingat. Belum ada kasus ketika itu di Kepri, ada tukang ojek saja yang kontak erat dengan orang Singapura yang positif, dia kabur, ingat gak Bu? Luar biasa hebohnya, semua ketakutan. Sekarang 1 tahun sudah mencapai 9.440. Yang meninggal 233 orang. Dibayangkan 233 orang ini sama dengan kalau ada pesawat Boeing 737 jatuh, inilah satu pesawat, dan satu pesawat itu luar biasa hebohnya kalau ada pesawat jatuh. Tapi sekarang sudah penduduk Kepri 233, santai aja. Mengapa? Karena yang meninggal bukan keluarga kita, bukan suami kita, bukan anak kita, bukan istri kita. Makanya orang banyak yang santai. Di hari kedua, kegiatan orientasi kader ini diperuntukkan bagi para kader Posyandu gelombang kedua dengan jumlah peserta sebanyak 150 orang, di mana para kader Posyandu ini dibekali dengan materi-materi seputar program Germas dan juga diselipkan dengan kuis-kuis menarik yang menjadikan suasana kegiatan ini menjadi semakin meriah dan tidak membosankan. Wabah virus COVID-19 berasal dari mana? Sekali lagi saya kasih kesempatan jawab. Sada, 2, tolu, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Satu orang. R apa R? Anita Rahmat. Jangan jawab. Kasih kue. Siapa nama si Romana? Dalam film. Mana Bu Ani? Lalu kita membutuhkan edukasi. Bisa? Dengan diadakannya kegiatan orientasi kader melalui Rumpi Sehat dalam mendukung program Gerakan Masyarakat tahun 2021 yang dilaksanakan selama 2 hari ini, diharapkan dapat memperkuat peran serta fungsi kader-kader Posyandu yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di wilayah Kota Batam, dalam mendukung gerakan masyarakat hidup sehat khususnya di masa pandemi COVID-19.